Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizul Ahmad, mahasiswa dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas B, dengan NIM 2286-1968. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sebuah rangkuman dari sebuah buku yang berjudul Intellectual Virtues and Education, mengenai kebijakan intelektual manakah yang menjadi pusat pendidikan. Dan presentasi ini juga merupakan salah satu prasyarat dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Iqman Nurrahman. Baik, selanjutnya, pembahasan pertama yaitu pikiran terbuka, wawasan, dan pemahaman yang dikarang oleh Wayne de Rix. Yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman adalah keadaan menangkap representasi perspektif cukup akurat dari beberapa bagian dunia. Lalu, apa itu representasi perspektif? Perspektif adalah perangkat representasi yang kompleks dari para anggota yang saling terkait dalam cara yang biasa muncul dalam diskusi. Mission koherensi, terbukti, jelas, dan lain-lain. Salah satu fitur penting dari keterkaitan ini adalah bahwa mereka memiliki efek yang saling memperkuat bersama-sama. Mereka membuat seluruh perspektif bersatu atau membuat merasakan. Koherensi ini mungkin tidak diperhatikan secara terbuka oleh orang tersebut, perspektif siapa yang dibentuknya. Yang kedua, ada pikiran terbuka. Menjadi berpikiran terbuka adalah tentang tidak terjebak dalam kebiasaan mental tersendiri. Dibutuhkan keluasan pikiran dan karakter untuk dianggap serius. Beberapa sudut pandang yang berbeda dari Anda sendiri. Oleh karena itu, seseorang juga harus mau dan mampu mengambil sudut pandang kognitif yang berbeda, atau setidaknya menganggap serius manfaatnya. Yang ketiga ada kepemilikan dan sensitivitas. Untuk berpikiran terbuka, seseorang perlu tidak menganggap serius setiap sudut pandang kognitif alternatif yang dipertimbangkan atau pertemuan. Tidak setiap sudut pandang alternatif layak untuk dipertimbangkan secara serius, dan bukan setiap waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan pertimbangan. Yang keempat ada pikiran terbuka dan perspektif. Rasa keterbukaan pikiran yang jelas yang harus dilakukan dengan bagaimana kita menghargai perspektif kita sendiri, atau lebih tepatnya dengan seberapa baik kita melakukan untuk tidak terlalu mengistimewakan mereka. Yang kelima ada wawasan. Terkadang wawasan memungkinkan seseorang untuk mengenali perspektif yang tidak jelas, tetapi itu memahami fakta-fakta yang ada. Di lain waktu, wawasan seseorang memungkinkan seseorang untuk menyadari bahwa perspektif yang tersedia, mungkin yang jelas atau umum, adalah sebenarnya secara epistemiknya kurang. Yang keenam ada memahami lagi. Salah satu tujuan belajar adalah kemajuan pemahaman kita. Memajukan pemahaman individu kita adalah hal yang signifikan baik epistemik, dan untuk mengulangi itu adalah salah satu yang difokuskan pada perwakilan pandangan dunia dalam berbagai perspektif. Dan yang ketujuh adalah implikasi terhadap pendidikan. Keterbukaan pikiran dan wawasan diperlukan untuk memperluas, memperdalam, dan membuat koleksi perspektif kita lebih akurat. Ini menunjukkan bahwa setidaknya beberapa upaya pendidikan kita harus dikeluarkan untuk membantu siswa mengembangkan kebajikan intelektual ini. Yang pertama, berwawasan tidak diragukan lagi merupakan sifat yang sulit ditanamkan pada seseorang. Kedua, demikian pula siswa perlu mengembangkan fasilitas dengan bergerak di dalam dan di antara perspektif, baik perspektif mereka sendiri maupun perspektif orang lain. Yang bahasan yang kedua ada mengapa kita harus dididik untuk rasa ingin tahu, yang dikarang oleh Lani Watson. Yang pertama ada apa itu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah contoh paradigma dari kebajikan intelektual.
Karakterisasi kebajikan rasa ingin tahu, tahulah yang dipertimbangkan dalam kerangka mendidik kebajikan yang intelektual. Karakterisasi yang ditawarkan berusaha untuk menyoroti secara khusus hubungan khas yang dimiliki rasa ingin tahu dengan aktivitas bertanya. Rasa ingin tahu adalah kebajikan intelektual utama untuk mendidik. Apa itu rasa ingin tahu? Yang pertama ada mencirikan kebajikan intelektual. Tujuan utama dari mendidik untuk kebajikan intelektual adalah untuk memelihara para penanya yang berbudi luhur secara intelektual. Ini akan memberikan dasar teoritis yang lebih luas dalam mendukung pendidikan untuk kebajikan rasa ingin tahu. Yang kedua, mencirikan keingintahuan. Dimulai dengan penjelasan yang masuk akal secara intuitif tentang rasa ingin tahu, kita dapat menggolongkan sebagai kecenderungan untuk bertanya. Ini mengidentifikasi pertanyaan sebagai ciri khas dan menentukan dari rasa ingin tahu. Yang ketiga, keingintahuan sebagai kebajikan bertanya-tanya. Banyak, jika tidak semua dari kebajikan intelektual memanifestasikan dirinya, setidaknya kadang-kadang dalam pertanyaan. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan lebih lanjut hubungan antara rasa ingin tahu dan bertanya untuk menyoroti sifatnya yang khas. Selanjutnya ada, mengapa perlu mendidik orang yang suka bertanya? Pertama ada, rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran. Rasa ingin tahu telah diidentifikasi sebagai kebajikan bertanya-tanya. Kapan dipertimbangkan dalam konteks mendidik untuk kebajikan intelektual? Ini memiliki signifikansi tertentu. Aktivitas bertanya adalah fitur yang ada di mana-mana dari pembelajaran sehari-hari. Kedua, peran bertanya dalam pembelajaran. Mengajukan pertanyaan adalah mekanisme yang kuat yang dapat digunakan anak-anak untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan mereka bergerak maju dalam perjalanan mereka menuju pemahaman seperti orang dewasa tentang dunia. Ketiga, keingintahuan dan penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual. Tujuan praktik pendidikan secara luas adalah untuk mengembangkan dan memelihara ciri-ciri peserta didik yang menjadikan mereka orang yang baik atau anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, proyek mendidik untuk kebajikan intelektual mewakili pendekatan pendidikan yang berbeda yang menempatkan penekanan khusus pada nilai penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual. Ada dua kekhawatiran. Yang pertama itu, tidak semua penyelidikan diprakarsai oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu telah diidentifikasikan sebagai ciri khas di antara kebajikan karena perannya dalam memulai penyelidikan. Namun, orang mungkin cukup keberatan bahwa tidak semua penyelidikan diprakarsai oleh rasa ingin tahu. Yang kedua, rasa ingin tahu tidak selalu mengarah pada penyelidikan. Rasa ingin tahu tidak hanya sering mengarah pada penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual, tetapi juga ditentukan oleh perannya dalam inisiasi penyelidikan semacam itu. Yang ketiga, mendidik untuk kerendahan hati intelektual yang dikarang oleh Ian James Kido. Yang pertama ada perkenalan. Banyak ahli teori kebajikan filosofis kontemporer telah memulai mengembalikan rasa keintiman antara kebajikan, karakter, dan kehidupan yang baik. Dan pada gilirannya, para filsuf pendidikan mengeksplorasi cara-cara praktik pendidikan dalam berkontribusi pada penanaman karakter yang berbudi luhur. Yang kedua ada percaya diri dan rendah hati. Hubungan kepercayaan diri dan kerendahan hati lebih baik dipahami jika kita membedakan antara kapasitas seseorang kognitif, fisik, dan sosial dan kepercayaan terkait mereka di dalamnya. Perbedaan ini seperti itu seringkali sulit untuk ditarik, tetapi tetap saja itu asli karena satu hal bagi seseorang untuk memiliki kapasitas tertentu, tapi cukup lain bagi mereka untuk menikmati kepercayaan yang sesuai di dalamnya. Dan pada kenyataannya, citra dari orang yang sangat mampu tetapi sangat tidak percaya diri harus akrab dengan siapapun dengan sedikit empati. Ketiga ada kondisi percaya diri. Ada 3 jenis
kondisi kepercayaan yang paralel dengan tingkat kepercayaan yang diidentifikasi di bagian terakhir. Yang pertama ada kondisi kondisi agen. Ini mencerminkan fakta bahwa kapasitas intelektual kita dikondisikan oleh faktor fisik, kognitif, dan pengalaman, kemampuan sensorik, kemampuan kognitif, pengalaman langsung, pelatihan praktis dan profesional, dan seterusnya. Yang kedua, kondisi kolektif. Kepercayaan yang dibenarkan oleh daya tarik kolektif dengan siapa kita hidup, bekerja, dan berpikir. Yang ketiga, kondisi kepercayaan diri dari dalam. Kemungkinan dan kejelasan aktivitas dan ambisi intelektual kita pasti bergantung pada kondisi latar belakang tertentu. Yang keempat ada perilaku intelektual. Perilaku intelektual mencakup berbagai disposisi afektif, perilaku, dan kognitif, dan bermanifestasi dalam postur, nada, dan bahasa tubuh, dan verbal, dan mungkin juga dipahami dalam hal gaya atau sikap. Cara seseorang berperilaku secara intelektual akan diekspresikan dalam cara mereka mengungkapkan klaim mereka, menyuarakan keprihatinan mereka, menyatakan kekhawatiran mereka, menyampaikan kritik mereka, berpegang pada keyakinan mereka dalam menghadapi tantangan dan sebagainya. Selanjutnya ada pendidikan, korupsi, dan pendidikan. Yang pertama adalah konsepsi performatif pendidikan yang memprioritaskan ujian standar untuk kualitas yang dapat diukur seperti nilai dan tingkat kelulusan modul, seringkali dengan mengesampingkan yang lainnya. Yang kedua adalah konsepsi instrumentalis pendidikan yang mengarahkan konten kurikulum dan praktik pedagogi ke arah pelatihan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dianggap perlu untuk kepentingan ekonomi nasional. Pembahasan yang terakhir yaitu kebajikan kewarganegaraan dari skeptisisme, kerendahan hati, dan kritik intelektual yang didorong oleh Alan Hazlitt. Yang pertama ada skeptisme sebagai sifat karakter. Skeptisisme sebagai sifat karakter adalah yang terbaik dipahami sebagai sikap dokastik, baik sebagai keyakinan bahwa pengetahuan tidak mungkin atau sebagai penangguhan penilaian tentang semua proporsi empiris. Kedua ada kebaikan sipil sebagai spesies kebaikan. Aspek penting dari domain kewarganegaraan di masyarakat demokrasi liberal dan penting untuk tujuan kita di sini. Keduanya artikulasi dan pembelaan pendapat dan argumen kita sendiri dan keterlibatan kritis dengan pendapat dan argumen orang lain. Jadi pada konsepsi kebajikan sipil saat ini, setiap kebajikan yang ada pada dasarnya berdampak pada kegiatan ini akan dihitung sebagai kebajikan sipil. Ketiga ada skeptisisme, kerendahan hati intelektual, dan kritik intelektual. Skeptisisme adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan, lalu kerendahan hati intelektual adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan dengan menahan diri, mengaitkan pengetahuan dengan diri sendiri, dan mempertanyakan. Sedangkan kritik intelektual adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan dengan orang lain, menahan menghubungkan pengetahuan dengan orang lain, dan dipertanyakan. Yang keempat ada pendidikan untuk skeptisme. Jika X adalah suatu kebajikan, maka kita harus mendidik untuk X, yaitu bahwa sekolah harus mengadopsi administrasi dan pedagogis kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan kepemilikan siswa terhadap X. Jika demikian, mengingat itu, skeptisisme termasuk kerendahan hati intelektual dan kritik adalah kebajikan sectation. Kita harus mendidik untuk skeptisisme. Nah, kapan menjadi skeptik? Menjadi skeptik dan bertanya. Kebenaran gagasan bahwa pengetahuan adalah tujuan penyelidikan, setidaknya bahwa seseorang yang selalu mengaitkan pengetahuan itu dengan dirinya sendiri selama dia masuk akal
masuk akal, berhenti menanyakan apakah tidak masuk akal untuk berpikir. Nah, menjadi skeptis dan tidak setuju. Menjadi skeptis dan memiliki implikasi tambahan dalam hal ketidaksetujuan, mengkontribusikan pengetahuan kepada diri sendiri, menghalangi hubungan secara wajar pengetahuan untuk lawan bicara yang tidak setuju. Selanjutnya ada menjadi skeptis dan ruang alasan publik. Bersikap skeptis dapat menjalankan fungsi penting dalam demokrasi liberal masyarakat kritik, menantang pernyataan orang lain. Atribusi dari pengetahuan kepada orang lain dapat berarti rasa hormat, dan rasa hormat tentang masalah kontroversial, terutama masalah moral atau politik secara tradisional dipandang oleh hukum liberal politik sebagai masalah. Menjadi skeptis karena itu berharga, sebanyak itu penting untuk mempertahankan keberadaan dari ruang alasan publik. Nah, selanjutnya ada biaya menjadi skeptis. Yang pertama, bersikap skeptis biasanya bisa berbahaya. Mengapa? Mereka yang berbicara kebenaran berkuasa sering menderita karenanya. Mereka yang menentang pernyataan penguasa terkadang menemui nasib yang sama. Yang kedua, bersikap skeptis bisa menjadi buruk perolehan pengetahuan. Yang ketiga, bersikap skeptis dapat merugikan anggota kelompok yang terpinggirkan, terutama ketika mengklaim mereka atas pengetahuan telah diabaikan secara sistematis. Yang keempat ada bersikap skeptis dapat membantu para ahli teori konspirasi, seperti sebagai mereka yang mengaku meragukan atau menyangkal bahwa perubahan iklim disebabkan oleh manusia. Kapan harus menjadi skeptis? Pertama, umumnya baik untuk bersikap skeptis ketika itu baik untuk publik. Wacana ketiga dapat mencegah stagnasi intelektual, misalnya ketika dapat mendorong artikulasi alasan publik. Yang kedua, umumnya buruk untuk menjadi skeptis ketika melakukannya dengan mengancam untuk membungkam anggota marginal kelompok-kelompok. Yang ketiga, bersikap skeptis pada umumnya buruk ketika melakukan hal itu mengarah pada berkembangnya teori konspirasi. Akhirnya pada umumnya tidak baik untuk skeptikal pada ketika akan dikenakan biaya yang banyak. Pembahasan selanjutnya ada keberatan dan jawaban. Yang pertama ada pengetahuan sebagai norma keyakinan. Pertama, keyakinan yang masuk akal tidak seperti pengetahuan, tidak rasional, membutuhkan penghentian penyelidikan. Kedua, adalah koheren untuk menghubungkan alasan kepercayaan yang mampu tetapi bukan pengetahuan kepada lawan bicara yang akan dituju. Ketiga, atribusi diri dari keyakinan yang masuk akal, tidak seperti atribusi dari pengetahuan, tidak kondusif untuk kompromi. Yang kedua, pengetahuan sebagai norma penerapan praktis. Gagasan bahwa skeptisisme adalah suatu kebajikan akan terancam oleh gagasan bahwa Anda tidak boleh menggunakan premis dalam praktik penerapannya. Lanjut yang ketiga, pengetahuan, keyakinan, dan ketegasan. Berdasarkan keyakinan yang masuk akal dapat sama seperti dengan tegas memberikan suara dari orang yang menganggap dirinya tahu hak cara untuk memberikan suara, meskipun suara Anda didasarkan pada apa yang Anda anggap sebagai alasan keyakinan yang mampu. Daripada pengetahuan, tidak ada keraguan atau kegugupan. Yang selanjutnya yang keempat, skeptisisme dan keheningan. Selama kita berpikir sesuatu bisa terjadi, diperoleh dari diskusi tentang suatu topik yang didiskusikan, diskusi semacam itu tidak perlu dilihat sebagai tak berarti. Jadi skeptisisme seperti yang dipahami di sini tidak perlu mengarah pada ketenangan. Yang kelima ada kerendahan hati versus kritik intelektual. Kerendahan hati intelektual tampaknya menyiratkan kurangnya kritik intelektual, dan kritik intelektual tampaknya menyiratkan kurangnya kerendahan hati intelektual.
ada dua alasan yang untuk berpikir bahwa tidak ada ketegangan yang bermasalah di sini. Pertama, ingat asumsi bahwa kerendahan hati intelektual dan kritik intelektual itu adalah keunggulan. Yang kedua, dan tidak ada konflik yang diperlukan antara bersikap skeptis dengan menghormati diri sendiri dan bersikap skeptis terhadap orang lain. Nah, pembahasan selanjutnya ada apakah skeptisme adalah kebaikan intelektual? Nah, tampaknya skeptisisme adalah kebajikan intelektual karena disposisi untuk mengaitkan ketidaktahuan, menahan, menghubungkan pengetahuan, dan untuk mempertanyakan apakah orang yang tahu memiliki hubungan yang jelas dan lugas terkait dengan kegiatan tersebut di atas. Nah, mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.